Warren Edward Buffett adalah investor saham yang paling terkenal dan tersukses di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, dia selalu berhasil menjadi 5 orang terkaya di dunia. Hal ini bisa dia capai berkat kemampuannya dalam mencari perusahaan yang bagus, lalu membeli saham perusahaan tersebut. Tapi bagaimana sih cara berinvestasi saham ala Warren Buffett? Apa prinsip-prinsip dan metode yang dia gunakan? Akan kita bahas bersama melalui video ini. Dalam memilih perusahaan dan berinvestasi saham, setidaknya ada 4 prinsip dasar yang digunakan oleh Warren Buffett, yaitu prinsip bisnis, prinsip finansial, prinsip manajemen, dan prinsip valuasi. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan prinsip bisnis. Warren Buffett pernah berkata, ketika kita berinvestasi, kita melihat diri kita sebagai seorang bisnis analis, bukan sebagai analis market, bukan sebagai analis makroekonomi, bahkan bukan sebagai analis sekuritas. Jadi ketika ingin berinvestasi pada saham sebuah perusahaan, kita harus dapat terlebih dahulu menganalisis bisnis perusahaan tersebut. Menurut Warren Buffett, ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama dan yang paling penting adalah, apakah bisnis tersebut memiliki prospek jangka panjang yang menguntungkan? Warren Buffett mencari perusahaan yang mempunyai long-term competitive advantage, yaitu perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Ciri-ciri dari perusahaan ini adalah, yang pertama, produk atau jasanya dibutuhkan atau diinginkan dalam jangka panjang. Yang kedua, produk atau jasanya hampir tidak dapat digantikan. Yang ketiga, produk atau jasanya tidak diatur oleh regulasi pemerintah. Prinsip bisnis yang kedua adalah Warren Buffett memilih perusahaan dengan riwayat operasi yang konsisten. Mengapa? Karena perusahaan yang memiliki kinerja konsisten yang baik selama bertahun-tahun akan lebih mungkin meneruskan hasil baiknya di tahun-tahun ke depan. Dan jika perusahaan tersebut meneruskan hasil baiknya, maka nilai dari perusahaan tersebut akan terus bertambah. Dan prinsip bisnis yang terakhir adalah Warren Buffett memilih perusahaan yang bisnisnya simple dan dapat ia mengerti. Dengan membeli perusahaan yang industrinya atau bisnisnya dapat ia mengerti, ia akan dapat memperkirakan perkembangan perusahaan tersebut. Tapi ini bukan berarti kita menutup diri untuk perusahaan-perusahaan yang tidak kita mengerti. Yang dimaksud di sini adalah kita berusaha terlebih dahulu mempelajari bisnis perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu ketika kita sudah benar-benar mengertilah, kita baru mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip finansial, yaitu memperhatikan performance finansial sebuah perusahaan. Dalam menganalisis finansial lewat laporan keuangan, Warren Buffett tidak hanya fokus pada laporan keuangan 1 tahun, melainkan fokus pada hasil 4-5 tahun. Buffett akan mencari perusahaan yang memiliki finansial yang bagus dengan melihat, yang pertama, perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang tinggi dari modalnya yang ditunjukkan oleh rasio return on equity. Return on equity ini menjadi salah satu fokus utama oleh Warren Buffett. Yang kedua, memiliki hutang yang rendah dibandingkan dengan modalnya, yang ditunjukkan oleh debt to equity ratio. Dan yang ketiga, memiliki profit margin yang tinggi. Semakin tinggi profit margin menandakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin tinggi, seiring dengan biaya yang harus ia keluarkan. Kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip manajemen. Warren Buffett hanya akan membeli perusahaan yang dioperasikan oleh manajemen atau pemimpin yang jujur dan kompeten. Warren Buffett pernah berkata,
Tidak peduli seberapa menariknya prospek dari bisnisnya, kami tidak akan pernah membuat kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Oleh karena itu, sebelum membeli saham perusahaan, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah manajemennya jujur dan kompeten di bidangnya. Cara tergampang untuk mengecek apakah seorang manajemen memiliki track record yang baik adalah dengan langsung googling. Misalnya kita ingin tahu tentang Direktur Utama PT Pakuwon, Pak Alexander Stefanus. Kita tinggal search di Google, Alexander Stefanus Pakuwon kasus. Jika kita tidak menemukan satupun kasus atau berita yang jelek, berarti Direktur Pakuwon ini tidak pernah memiliki kasus yang berarti. Lebih dalam lagi, kita bisa cek pengalaman dan jabatan-jabatan apa yang pernah dia pegang untuk melihat keahliannya. Bisa kita cek lewat Google ataupun laporan tahunan perusahaan. Prinsip keempat dan yang terakhir adalah prinsip valuasi. Pada saat memutuskan untuk membeli suatu saham, investor harus mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama, apakah perusahaan itu bagus dan punya value yang ditunjukkan lewat prinsip bisnis, finansial, dan prinsip manajemen. Dan yang kedua, pada harga berapa kita harus membelinya. Inilah prinsip valuasi. Yang dimaksud dengan prinsip valuasi adalah kita harus membeli suatu saham pada harga yang wajar atau lebih baik lagi pada harga diskon dibandingkan dengan nilai wajarnya. Simpelnya, belilah saham saat valuasinya wajar atau saat valuasinya sedang murah. Membeli saham yang bagus tapi pada harga kemahalan itu tidak bagus. Karena dapat membuat keuntungan kita tidak maksimal di masa depan atau malah dapat membuat kita rugi. Hal ini dikarenakan pada akhirnya pasar akan selalu menghargai suatu saham sesuai dengan value atau nilai intrinsiknya. Perlu untuk kita ingat, value atau nilai intrinsik saham sebuah perusahaan akan sangat sering berbeda dengan harga saham pada market. Sebagai contoh, saham A memiliki value atau nilai intrinsik sebesar Rp800. Namun, kita membelinya pada harga pasar sekarang, yaitu sebesar Rp1.000. Beberapa saat kemudian, harga di pasar turun dari Rp1.000 menjadi Rp800 sesuai value atau nilai intrinsiknya. Oleh karena itu, kita akan mengalami kerugian sebesar 20%. Kok bisa ya harga saham di pasar modal lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya atau value-nya? Ya, begitulah pasar modal. Banyak hal yang mempengaruhi harga saham di pasar modal. Bisa karena ada sentimen, perbedaan analisis, atau karena ada yang memanfaatkan momentum saja. Atau mungkin pasar sedang terlalu optimis, atau yang paling sering terjadi karena adanya spekulasi. Lantas, bagaimana cara mengukur valuasi suatu saham? Bagaimana cara mengukur saham itu sudah dalam valuasi murah atau belum? Hal ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya ya. Untuk spoiler, kalian bisa mulai dengan menggunakan rasio paling mudah, yaitu PE dan PBV ya. Sekian dari kita, konten ini bersumber dari buku The Warren Buffett Way. Kalian bisa baca bukunya untuk mengetahui lebih detail terkait prinsip-prinsip dari Warren Buffett. Dan menurut kalian nih, prinsip mana sih yang merupakan prioritas pertama dalam memilih saham? Coba tulis dan urutkan di kolom komentar ya, dari prinsip prioritas pertama hingga yang keempat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk mendapatkan lebih banyak video tentang investasi dan bisnis.